Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 27 Januari 2023. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ke-6. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk segala keindahan, kekuatan, pertolongan, kesegaran yang Kau nyatakan senantiasa di dalam kehidupan dan pengharapan kami. Engkau benar, nyata dan ada menyelamatkan kami, sehingga setiap langkah juang kami bukan berhenti, tetapi terus dalam topangan keselamatan-Mu ya Tuhan. Untuk itu, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Engkau hadir dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran-Mu yang kami renungkan adalah kebenaran yang senantiasa membawa kami untuk terus percaya bahwa Engkau-lah juru selamat kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami Tuhan melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ke-6, demikian sabda Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya, amin. Eyang kakung, eyang putri, bapak, ibu, saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 27 Januari 2023 adalah terang dan keselamatan. Kita tentu semuanya menginginkan hidup yang baik-baik saja. Aman-aman saja. Tenang, gembira, sukacita, bisa hahaha, hihihi. Ada tawa. Pokoknya semuanya menjadi damai, aman dan nyaman. Itulah frasa yang sering kita dengarkan dan kita harapkan. Tetapi yang terjadi, kita pun tahu bahwa harapan itu ada saatnya betul terjadi. Tetapi pula dalam waktu yang lain justru berbeda dengan yang diinginkan. Bahkan pula bisa jadi kita merasa yang aman dan nyaman itu susah untuk dicapai. Lalu bagaimana supaya kita bisa kemudian menemukan kehidupan yang kita harapkan itu? Di tengah berbagai pergumulan, pergulatan, tantangan, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Mari kita kembali perhatikan kitab Mazmur pasal 27.
Kita baca kembali ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jelas bahwa pemazmur dalam hal ini Daud sedang mengungkapkan. Tadi pertama soal apa? Ketakutan dan soal kegentaran. Artinya apa? Bahwa hidup Daud tidak baik-baik saja, bukan? Tetapi dari pertanyaan yang ia ungkapkan, mengandung di dalamnya refleksi terdalam. Akan apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga apa? Disebutkan, yang takut dan gemetar itu bisa ia hadapi, bisa ia lawan. Dan kemudian ia menemukan refleksi itu dengan kalimat, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Tanpa perjumpaan yang manis di tengah ketakutan dan kegentaran, tentu Daud tidak akan mengatakan hal ini tentang Tuhan. Tetapi karena ia menemukan itu, merasakan itu, bahkan ia berjumpa dengan terang dan keselamatan itu dan kekuatan itu, maka ia bisa menyebut dan bersyukur akan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Maka inilah menjadi pesan pertama untuk kita bersama. Kita seperti halnya Daud, mengalami tragedi kehidupan, kita dalam keberdosaan, ada berbagai tantangan, ancaman yang membuat kita takut dan gentar. Mari kita pertanyakan supaya kita berjumpa kembali dengan pengalaman yang sudah terjadi. Hidup itu pahit, oh betul. Hidup itu menyedihkan, oh betul, ada bagian di situ. Hidup itu melukai, iya. Hidup itu membuat marah, iya. Tapi hidup juga di dalamnya ada kesukacitaan, ada pertolongan, ada kasih dan kuasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam seluruh pengharapan kita. Maka yang diingat-ingat kiranya bukan hal-hal yang memberatkan, yang kemudian menakutkan, mencemaskan, dan lain sebagainya. Tapi ada bagian di mana kita harus naikkan kembali perjumpaan dengan Tuhan itu. Di tengah ketakutan, kegentaran hidup. Supaya apa? Pengalaman yang sama kemudian meneguhkan iman kita. Bahwa apapun itu di tengah ketakutan dan kegentaran, Tuhan tetap berdiri dengan nyata dan ada hadir di dalam kehidupan kita. Ia menjadi terang, ia menjadi keselamatan, bahkan ia menjadi benteng kehidupan kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus ayat kedua dan ayat yang ketiga. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Yang menarik adalah pemazmur melihat sendiri bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Banyak ancaman terhadap dirinya. Bahkan disebut hendak memakan dagingnya. Wah, berarti mau dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sang pemazmur percaya bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka bukan Daud atau pemazmur yang bertindak. Ia hanya mengandalkan Tuhan di setiap kegentaran dan ketakutan. Dan biarlah Tuhan dalam cara kerjanya yang penuh kuasa itu, yang melakukan kehendaknya yang baik untuk kehidupan pemazmur. Dan apa yang terjadi? Di tengah keterancaman, ketika ia menyerahkan itu, kuasa Tuhan bekerja. Sehingga setiap musuh yang mengancam dirinya tergelincir, jatuh.
Bukan karena kekuatan Daud atau pemazmur, tapi kekuatan Tuhan yang membuat setiap musuh, setiap ancaman itu kemudian disingkirkan dan terserak. Maka yang harus dihidupi oleh Daud adalah, tadi disebutkan, percaya. Inilah yang menjadi pesan kedua dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mengancam kita, omongan, cibiran, mungkin hal-hal yang menekan diri kita, membebani pikiran kita. Bahkan mungkin ketika bersama berinteraksi dengan yang lain dan lain sebagainya, kita seperti mau dimatikan, diancam, dijatuhkan, ditindas, seperti mau dihancurkan, dibully dan lain sebagainya. Kita tidak mampu untuk bisa melawan semuanya. Jika kita menanggapi satu persatu, habislah energi kita. Mungkin tangisan kita saja tidak keluar air matanya. Kita menjadi remuk kalau kita hanya mengupayakan secara pribadi. Tapi kembali, biarlah hati kita percaya, menyerahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Kita cukup mempercayakan itu kepada Tuhan. Tentu kehidupan kita harus baik. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan dengan percaya, yakinlah keterancaman yang datangnya dari siapapun itu tidak akan pernah menyentuh hidup kita. Karena Tuhan hadir menyelamatkan kita. Bahkan di tengah kegentaran itu dan keterancaman itu, terangnya memandu hidup kita untuk terus berjalan maju. Bukan mundur dan jadi binasa, tetapi melanjutkan kehidupan di dalamnya. Dan sebagai penutup, dalam tema terang dan keselamatan, kita perhatikan secara khusus ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Supaya pengalaman-pengalaman hidup itu terus berulang, supaya kita terus percaya, supaya kita tetap diteguhkan, supaya kita tetap dikuatkan. Mari kita terus berjalan dalam terang-Nya yang memandu kehidupan kita. Karena disitulah ada keselamatan yang berbicara dan menopang hidup kita. Di mana itu? Diam di rumah Tuhan. Dalam kehidupan spiritual kita secara pribadi, membangun perjumpaan yang terus-menerus. Dalam saat teduh, dalam doa, dalam ibadah bersama keluarga. Juga dalam kehidupan bergereja dan lain sebagainya. Jangan pikirkan dan lebihkan yang lain. Mulai menahan diri pada hal-hal yang tidak baik. Biarlah semuanya terhubung dengan baik dengan Tuhan. Jangan biarkan dosa menindas. Tapi biarlah rahmat yang dari Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita berdiam, kita merasakan dengan penuh kehadiran Tuhan yang menyatakan kuasa dan berkat yang memulihkan kehidupan kita. Sehingga persis di ayat yang kelima. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Inilah yang Tuhan nyatakan jika kita benar-benar mau percaya, mau hidup dan berjumpa dengannya setiap saat dan setiap waktu, bahkan di ayat ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Percayalah, jika kita terus membangun kehidupan secara spiritual yang terhubung langsung dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi, bukan kita yang bertindak, tetapi Tuhan yang menyatakan kuasanya dengan terang dan keselamatannya yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kami dimampukan untuk percaya bahwa terang dan keselamatan-Mu itu terus terjadi atas hidup kami jika kami percaya dan terus tinggal terhubung dengan-Mu ya Tuhan dalam seluruh langkah hidup kami dan pengharapan kami. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami oleh kuasa dan kasih-Mu yang hadir menyelamatkan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau menyelamatkan kami, maka Engkau memberkati dari setiap kehidupan hamba-Mu di GKJ Sari Mulyo khususnya. Berkatilah ya Tuhan dan tolonglah dari setiap apapun yang terjadi dalam kesehatan mereka, dalam setiap pergumulan, harapan, pekerjaan,
dan setiap kerinduan mereka Tuhan. Termasuk berkatilah setiap anak-anak dan cucu mereka Tuhan. Biarlah hanya kasih-Mu yang memberkati dan menolong. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, anak Yohanes, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, kasih kehendak-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan, kesegaran, dan Engkau terus Tuhan nyatakan keselamatan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, dan berkat-Mu yang memulihkan dan menyegarkan tubuh jiwa roh hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan keluarga besar Ibu Kasumbogo Untung. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Ibu Kasumbogo Untung beserta dengan keluarga. Ketika Engkau sudah memanggil hamba-Mu terkasih Bapak Anto Tuhan, biarlah sukacita penghiburan Engkau nyatakan secara khusus untuk Eyang Putri Kasumbogo Untung. Berikan ketabahan, kekuatan, dan damai sejahtera-Mu yang memulihkan. Dan juga untuk Ibu Esta Tuhan beserta dengan anak-anak, kami percaya Tuhan Engkau memberkati dengan damai, berkat, dan kasih-Mu yang nyata. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu hadir. Demikian juga Engkau terus memberkati kehidupan Ibu Winantu Ningsih, Mbak Sekar, Mbak Ajeng, dalam damai berkat-Mu yang memulihkan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa menjaga, merawat, dan yang senantiasa menopang kehidupan keluarga Ibu Winantu Ningsih. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sari Mulyo. Biarlah berkat-Mu, kasih-Mu, keselamatan-Mu terus terjadi di gereja ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau menyelamatkan dan memberikan kesejahteraan untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah peperangan antara Ukraina dan Rusia segera berakhir Tuhan. Tolonglah, kami yakin Engkau menyatakan kedamaian, Engkau menyatakan kuasa, sehingga peperangan itu segera berhenti. Kami yakin Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber Rahmat, berkat, kasih setia, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.